Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Shalom. Hari ini Sabtu 11 Juli 2020. Kita kembali bertemu setelah sekian lama saya tidak hadir. Hari ini adalah akhir pekan. Sebelum saya melanjutkan dengan inti apa yang saya mau sampaikan, saya mau katakan selamat berakhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Nah sahabat, hari ini kurang lebih sebulan yang lalu saya ada mengupload sebuah video tentang COVID-19 yang menimpa sebuah gereja di kota Batam, gereja House of Glory yang digembalakan oleh Pastor Erwin Wijaya. Sebulan yang lalu terindikasi ada pengerja dan jemaat mereka yang positif COVID-19. Nah, oleh karena peristiwa itu terjadi, saya juga langsung berkomunikasi dengan Pastor Erwin Wijaya, meminta izin kepada beliau men-share video anggotanya yang sedang diisolasi dan menyampaikan pemberitaan tentang COVID-19 yang menimpa mereka untuk mendapatkan dukungan doa dari kita semua. Dan puji Tuhan, hari ini keseluruhan daripada 50 orang pengerja dan jemaat gereja HOG, House of Glory Batam, GBI House of Glory Batam, total sembuh tanpa ada satupun yang meninggal dunia. Sekali lagi hari ini, seluruhnya daripada 50 orang pengerja dan jemaat gereja Bethel Indonesia, House of Glory Batam, total mengalami kesembuhan tanpa satupun meninggal dunia. Kenapa video ini saya angkat? Untuk memberikan kepada kita pemberitaan yang seimbang. Ketika sebulan lalu saya memberitakan tentang bagaimana mereka diisolasi, bagaimana mereka kemudian dianggap sebagai klaster daripada COVID-19, maka hari ini saya mau katakan, saya wartakan mereka semuanya 50 orang sudah sembuh total tanpa satupun yang meninggal dunia, agar pemberitaan ataupun video saya sebulan yang lalu menjadi video yang berimbang, tidak hanya sepihak. Nah hari ini saya tekankan tentang keseimbangan, baik berita maupun hal-hal lain. Tolok ukur bagi saya, pribadi Tuhan Yesus kita adalah pribadi yang sangat seimbang, baik sebagai hakim maupun sebagai penyembuh. Hari ini dia bertindak sebagai penyembuh yang adil bagi ke-50 korban COVID-19 dan sembuh total. Tapi ada satu hal yang perlu kita catat. Ketika peristiwa itu terjadi di sebuah gereja, catat bagi kita semua yang berkepentingan, saya rasa tidaklah elok bila kemudian dikatakan gereja menjadi klaster daripada adanya COVID-19. Saya tidak sependapat dengan itu. Karena ketika orang yang sedang di gereja terkena, saya mau katakan, bukan gerejanya penyebab COVID-19 atau gedung gerejanya penyebab COVID-19. Tetapi orang yang mungkin dia bergaul di luar sana dan itu ada klaster di situ, lalu dia pergi ke gereja. Nggak dosa toh orang pergi ke gereja. Tapi ketika kemudian dia membawa COVID-19 tanpa dia sadari, harusnya ketika itu terjadi, kita jangan lekas-lekas atau cepat-cepat berkata, wow,
ada klaster baru, gereja. I'm not agree with that totally. Tapi hari ini ada pemberitaan yang seimbang. Minta dukungan doa sebulan yang lalu, dan hari ini saya beritakan total mereka semuanya 50 orang sembuh tanpa satupun meninggal dunia. Yang paling penting bagi kita adalah sebulan yang lalu ketika berita ini naik cetak, naik tayang, naik siar di media cetak, media elektronik, TV nasional. Termasuk TV yang paling berpengaruh saya rasa, Kompas TV. Mereka memberitakan dengan begitu dahsyat dan luar biasanya, seolah-olah gereja GBI House of Glory Batam adalah tersangka, tertuduh, pembawa carrier daripada COVID-19, dan disebutlah dia sebagai klaster baru pembawa COVID-19. Sebulan yang lalu ketika semua media memberitakan hal itu, saya katakan ini macam. Tapi hari ini juga kami mengalami pembelaan dari Tuhan. Semuanya sembuh tanpa satupun meninggal dunia. Kenapa bisa begitu? Karena catat baik-baik, yang berkuasa di atas juga ingin semua media yang sebulan lalu memberitakan, dalam tanda petik, membuli peristiwa terjadinya pandemi COVID-19 di sebuah gereja. Hari ini saya himbau Anda, khususnya Kompas TV, karena perwakilan Anda ada di kota Batam. Saran saya, datanglah ke gereja HOG itu, wawancarai pendetanya, gembalanya, Pendeta Erwin Wijaya, sehingga Anda sebagai televisi nasional yang berkapasitas nasional, ini macam, Anda juga akan memberikan pemberitaan yang seimbang bahwasanya kesemua korban sudah selesai, sudah sembuh total. Ingat baik-baik, ketika Anda memberitakan kami hanya diam. Tapi ketika kemudian kami sembuh, kami juga sedang menantikan Anda memberitakan kami dengan seimbang. Patokan kami sebagai hamba-hamba Tuhan bahwasanya hanya Yesus. Yesus adalah hakim, Yesus adalah penyembuh yang seimbang. Hari ini dia nyatakan kuasanya, dia melakukan kesembuhan. Tapi di satu sisi mari para media untuk juga boleh berbagi dengan kami. Artinya, beritakan dong. Beritakan kembali. Ternyata yang kami beritakan sebulan yang lalu, yang habis dihantam dengan berbagai macam ulasan, penciptaan, klaster, dan seterusnya. Anda kembali angkat berita. Ternyata dan ternyata. Apa yang kami beritakan kemarin, hari ini mereka sudah sembuh total. Yang artinya apa? Bukan gereja yang menjadi klaster. Catat baik-baik, bukan gereja yang menjadi klaster. Ada oknum jemaat atau oknum pengerja gereja bergaul di luar sana, kemudian dia masuk ke gedung gereja dan dia menjadi carrier, dia menjadi pembawa COVID-19. Itu harus kita tegas, itu harus kita jelas, sehingga gereja tidak menjadi buli-bulian sebagai klaster daripada COVID-19. Nah, sebagai penghiburan bagi kita orang percaya, khususnya kepada keluarga besar Gereja Bethel Indonesia House of Glory Batam, saya terlalu percaya dan kita semua terlalu percaya, para hamba-hamba Tuhan dan seluruh gereja di kota Batam, kita terlalu percaya Allah kita, Allah Immanuel, ada di pihak kita. Sebagai peneguh, sebagai penguat, dan sebagai penyemangat bagi kita semua. Khususnya ke 50 orang yang sudah menjadi sembuh. Ada beberapa firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Yang pertama dari Yeremia 33 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu
Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Anda tahu, ketika kita masih ketika menjalani rapid test dan hasil rapid test kita adalah reaktif. Wow. Nasib kita seperti apa yang dikatakan di Yeremia 30 ayat 17. Kita langsung didakwa, dihakimi dan seterusnya. Kita masuk isolasi dan seolah-olah tidak ada lagi orang yang mau mengetahui nasib kita kecuali mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi hari ini Tuhan berkata, dan ini berkat buat lu keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, House of Glory Batam. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Satu lagi dari Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hari ini keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, House of Glory Batam, engkau sudah menerima itu. Saya berharap Pastor Erwin Wijaya sebagai gembala tetap berbesar hati dan terus semangat untuk melayani Tuhan. Dan saya mau tutup video ini dengan berkata, biarlah Tuhan yang adil, Tuhan yang seimbang akan terus berperkara bagi kita. Mari kita berdoa agar media cetak, media elektronik, televisi nasional yang sudah memberitakan peristiwa ini sebulan yang lalu dan mungkin kita rasa agak bernada miring, mereka juga akan segera juga menyiarkan kesembuhan yang luar biasa ini menjadi berita mereka, sehingga pemberitaan mereka juga bisa kita sebut pemberitaan yang seimbang. Sampai di sini dahulu sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.